Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan how airbag save lives. Di slide pembuka ini kita akan membahas salah satu teknologi keselamatan paling penting di kendaraan modern, yaitu airbag. Selama ini, airbag sering dianggap sepele karena tidak terlihat dan jarang diperhatikan. Padahal, perannya sangat besar dalam menyelamatkan nyawa. Airbag sering disebut sebagai silent guardian angel karena bekerja diam-diam di balik dashboard atau setir. Kita tidak merasakannya saat berkendara normal, tapi ketika kecelakaan terjadi, airbag langsung aktif dalam waktu yang sangat singkat. Teknologi ini tidak dibuat untuk mencegah kecelakaan, melainkan untuk mengurangi dampak cedera saat kecelakaan benar-benar terjadi. Jadi, meskipun kita sudah berhati-hati, airbag tetap menjadi lapisan perlindungan tambahan yang sangat penting. Melalui presentasi ini, kita akan melihat bagaimana airbag bekerja, seberapa besar dampaknya terhadap keselamatan, dan mengapa teknologi ini tidak bisa dipisahkan dari kendaraan modern. The Silent Guardian Angel. Airbag memang terlihat sederhana, tapi sebenarnya di balik itu ada sistem yang sangat canggih. Jadi selanjutnya kita akan bahas bagaimana airbag bisa tahu kapan harus bekerja. Airbag sudah berkembang jauh dari sekedar ide futuristik menjadi fitur keselamatan wajib di hampir semua mobil modern. Saat ini, hampir tidak ada kendaraan baru yang diproduksi tanpa sistem airbag. Disebut sebagai silent guardian karena airbag tidak menunjukkan tanda apapun saat mobil berjalan normal. Namun, ketika terjadi benturan, airbag bisa mengembang hanya dalam hitungan milidetik, bahkan lebih cepat dari kedipan mata. Kecepatan inilah yang membuat airbag sangat efektif. Dalam kondisi kecelakaan, manusia tidak punya waktu untuk bereaksi. Disitulah airbag mengambil peran penting melindungi tubuh sebelum kita sempat menyadari apa yang terjadi. Singkatnya, airbag adalah pahlawan tanpa sorotan. Tidak terlihat, tidak terdengar, tapi dampaknya sangat besar dalam menyelamatkan nyawa. Setelah mekanisme airbag. Setelah sensor dan ECU memutuskan bahwa benturan cukup serius, pertanyaannya sekarang, apa yang sebenarnya terjadi setelah keputusan itu dibuat? Disinilah proses inflasi airbag dimulai. Agar airbag bisa bekerja dengan tepat, mobil modern dilengkapi dengan berbagai sensor pintar. Sensor-sensor inilah yang bertugas mendeteksi benturan dan menentukan apakah airbag perlu diaktifkan atau tidak. Salah satu sensor utamanya adalah accelerometer yang mendeteksi perubahan kecepatan secara mendadak. Selain itu, ada juga sensor tekanan yang membaca perubahan tekanan udara di dalam kabin mobil. Ketika benturan terjadi, semua data ini langsung dikirim ke ECU atau Electronic Control Unit. Proses ini berlangsung sangat cepat, hanya dalam hitungan milidetik. ECU kemudian memutuskan apakah benturan tersebut cukup serius untuk memicu airbag. Airbag tidak akan mengembang pada benturan ringan. Biasanya sistem ini baru aktif jika kecepatan benturan mencapai sekitar 20-30 km per jam, sehingga tidak terjadi aktivitas yang tidak perlu. Lanjut, proses inflasi cepat. Airbag memang mengembang dengan sangat cepat, tapi tugasnya tidak berhenti di situ. Selanjutnya, kita akan lihat bagaimana airbag melindungi tubuh dan apa yang terjadi setelah benturan awal. Setelah ECU memutuskan bahwa airbag perlu diaktifkan, proses selanjutnya terjadi dengan sangat cepat. Di dalam sistem airbag terdapat inflator yang berisi bahan kimia seperti sodium azide.
Ketika dipicu, bahan kimia ini bereaksi dengan menghasilkan gas nitrogen. Gas inilah yang membuat airbag langsung mengembang. Seluruh proses ini berlangsung kurang dari 50 milidetik atau lebih cepat dari kedipan mata manusia. Kecepatan ini sangat penting karena airbag harus mengembang sebelum tubuh penumpang terdorong ke depan akibat benturan. Jika terlambat sedikit saja, risiko cedera serius bisa meningkat. Karena itu, sistem airbag dirancang dengan presisi tinggi di mana setiap detik benar-benar diperhitungkan. Semua mekanisme tadi terdengar meyakinkan, tapi seberapa besar sih dampaknya di dunia nyata? Untuk menjawab itu, kita bisa lihat dari data dan statistik. Saat sudah mengembang, airbag berfungsi sebagai bantalan pelindung antara tubuh penumpang dan bagian keras di mobil seperti setir, dashboard, atau pintu. Airbag membantu menyerap dan menyebarkan energi benturan sehingga tekanan tidak terfokus pada satu titik saja. Hal ini sangat penting untuk melindungi bagian vital seperti kepala, leher, dan dada. Setelah benturan awal, airbag tidak dibiarkan mengembang terlalu lama. Airbag akan mengepis secara perlahan melalui lubang-lubang kecil di rekayanya. Tujuannya agar penumpang tidak terjebak, tetap bisa bernapas dengan normal, dan bisa bergerak setelah kecelakaan. Jadi airbag tidak hanya melindungi saat benturan, tapi juga setelahnya. Kita masuk ke statistik penyelamat nyawa. Dari data tadi, jelas bahwa airbag sangat efektif. Tapi penting untuk diingat, airbag tidak bekerja sendirian, satu komponen lain yang perannya sama pentingnya. Efektivitas airbag sudah dibuktikan lewat berbagai data dan penelitian. Airbag paling efektif pada benturan depan yang merupakan jenis kecelakaan yang sering terjadi. Untuk benturan samping, side airbag dengan perlindungan kepala mampu menurunkan risiko kematian pengemudi hingga 37% pada mobil dan bahkan 52% pada SUV. Penurunan data dari NHTSA hanya pada tahun 2017 saja, yaitu 2.790 nyawa berhasil diselamatkan oleh airbag depan. Angka ini yang menunjukkan bahwa airbag bukan sekedar fitur tambahan, tapi benar-benar penyelamat nyawa. Data ini membantu kita memahami bahwa teknologi keselamatan punya dampak nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kerjasama airbag dan seatbelt. Sistem keselamatan seperti ini tentu tidak muncul begitu saja. Teknologi airbag sendiri terus berkembang dari waktu ke waktu, dan itu yang akan kita bahas selanjutnya. Airbag sebenarnya tidak dirancang untuk bekerja sendirian. Sistem ini termasuk supplemental restraint system, seperti artinya perlindungan maksimal jika digunakan bersama seatbelt. Seatbelt berfungsi untuk menahan tubuh agar tetap di posisi yang benar saat terjadi benturan. Dengan posisi yang tepat, airbag bisa melindungi tubuh secara optimal. Jika tidak menggunakan seatbelt, posisi tubuh tidak ideal saat airbag mengembang, dan justru berisiko menyebabkan cedera. Karena itu seatbelt tetap menjadi perlindungan utama. Jika digunakan bersama, seatbelt dan airbag bisa menurunkan risiko kematian hingga 29% untuk pengemudi dan 32% untuk penumpang depan. Evolusi teknologi airbag. Dengan teknologi yang semakin canggih, sekarang pertanyaannya bukan cuma soal ada atau tidaknya airbag, tapi bagaimana caranya kita menggunakannya dengan benar. Airbag pertama kali dikembangkan pada tahun 1950-an, namun baru benar-benar diterapkan di kendaraannya pada tahun berikutnya. Awalnya teknologi ini masih dalam tahap pengujian dan pengembangan. Seiring waktu, airbag menjadi fitur standar keselamatan, terutama sejak tahun
1980-an dan 1990-an. Saat ini teknologi airbag sudah jauh lebih canggih dan beragam. Ada frontal airbag, side airbag, curtain airbag, hingga center airbag. Bahkan sekarang sudah ada pedestrian airbag yang dirancang untuk melindungi pejalan kaki. Perkembangan ini menunjukkan bahwa keselamatan selalu menjadi prioritas utama dalam dunia otomotif. Sebelum penutup, mari kita rangkum kembali kenapa airbag dan keselamatan pengendara itu penting untuk kita semua. Setelah memahami bagaimana airbag bekerja, hal penting berikutnya adalah bagaimana kita menggunakannya dengan benar. Gunakan salah satu seat belt dan pastikan semua sistem keselamatan berfungsi. Posisi duduk juga berpengaruh. Usahakan duduk dengan jarak sekitar 25 cm dari setir agar airbag bisa bekerja secara maksimal saat dibutuhkan. Selain itu, diterapkan kebiasaan berkendara yang aman, jaga jarak, dan lakukan perawatan berkendara secara rutin. Keselamatan bukan hanya soal teknologi, tapi juga soal sikap kita di jalan. Langkah kecil bisa membuat perbedaan besar. Masuk penutup. Sebagai penutup, airbag adalah contoh nyata bagaimana teknologi bisa menyelamatkan nyawa tanpa kita sadari. Banyak orang dari kecelakaan serius karena sistem ini bekerja tepat waktu. Dengan memahami fungsi dan pentingnya airbag, kita bisa lebih menghargai teknologi keselamatan dan lebih bertanggung jawab saat berkendara. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga presentasi ini bermanfaat dan bisa meningkatkan kesadaran kita semua tentang keselamatan di jalan. Syukron.